Salam jumpa pemirsa, senang kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Rabu 9 Agustus tahun 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya sejak dibangun pada tahun 2000, terminal penumpang di SP7 Distrik Masni hingga kini belum juga beroperasi, dan liputan dari sejumlah kegiatan pemerintahan Gubernur Domingus Mandacan. Berbagai informasi tersebut kami rangkai dengan informasi utama kami hari ini. Sebanyak 1.170 peserta mendaftar untuk memperebutkan formasi 186 pegawai pada Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat. Bersama saya Bilal Tufan Soron, inilah Kasuari News lengkapnya. Pemirsa, sebanyak 1.170 peserta yang mendaftar pada Kemenkumham Papua Barat melalui pendaftaran online, namun berkas yang diterima oleh tim verifikasi Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berjumlah 276 berkas. Penerimaan CPNS pada Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tahun ini dibagi atas dua kategori, yakni umum dan asli Papua. Kementerian Hukum dan HAM diketahui telah membuka pendaftaran CPNS secara online sejak tanggal 1 Agustus lalu. Hingga kini berkas yang masuk melalui toolbox Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang berada di kantor pos Kabupaten Manokwari sebanyak 89. Ditambah dengan berkas beberapa hari sebelumnya telah mencapai 276 berkas. Sedangkan yang melakukan pendaftaran online untuk wilayah Papua Barat sebanyak 1.170 peserta. Pendaftaran tersebut dibagi atas dua kategori, yakni umum dan asli Papua. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Agus Sokono saat ditemui Kasuari Channel di ruang kerjanya menuturkan, seleksi pegawai negeri sipil pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat untuk formasi penerimaan sebanyak 286 dengan rincian 43 untuk formasi lulusan S1 dan 143 untuk lulusan SLTA. Dalam ketentuan Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran calon pegawai Kementerian Hukum dan HAM dibuka secara online sejak tanggal 1 sampai 26 Agustus. Untuk lulusan SLTA yang jumlah formasinya sebanyak 143 dibagi menjadi dua bagian, yakni kuota untuk putra-putri Papua sebanyak 115 calon, sedangkan formasi umum sebanyak 28 orang. Meski pendaftaran dilakukan secara online, namun berkas pendaftaran bagi lulusan S1 dan SLTA dikirimkan ke kantor Kemenkumham Papua Barat. Pasalnya verifikasi berkas dan pelaksanaan tes akan dilakukan di ibu kota provinsi oleh kantor Kemenkumham Provinsi Papua Barat. Informasi terakhir ya sampai hari Jumat kemarin itu data yang sudah masuk mendaftar online untuk Papua Barat ini sudah 1.170 peserta. Artinya yang daftar online-nya. Ya. Kan setelah daftar online dia harus memasukkan berkasnya. Pertama dia online dulu. Nah, ini data yang sudah masuk per Jumat kemarin ya, itu sudah 1.170 peserta. Jadi sampai per hari ini berkas yang sudah masuk sudah 276. Berkaitan dengan formasi SLA yang berjumlah 143 ini juga terbagi dengan beberapa formasi ya, artinya kami di Papua dan Papua Barat itu kan memperoleh perlakuan khusus ya. Jadi perlakuan khusus dalam arti menyangkut syarat-syarat maupun teknis pelaksanaan seleksinya sendiri. Formasi SMA ini dibagi dalam kelompok kuota putra-putri Papua dan umum. Seleksi calon pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat akan menggunakan sistem CAT. Namun pelaksanaan sistem CAT bagi putra-putri Papua sedikit berbeda dengan daerah lainnya, karena hasil nilai diambil dari ranking untuk memenuhi kuota. Sedangkan bagi formasi umum akan ditentukan dengan passing grade, sehingga jika tidak memenuhi kuota dapat diambil dari wilayah lain. Setelah berkas calon peserta diverifikasi, kemudian akan diumumkan pada tanggal 5 September mendatang. Di mana kita mengawali nanti seleksi ini dengan sistem CAT ya. Tentu dengan CAT ini kan ya siapa saja tidak bisa ikut masuk, apalagi membantu atau apa ya. Yang menentukan adalah ya diri sendirilah yang menentukan lulus atau tidak. Cuma pelaksanaan CAT untuk Papua dan Papua Barat itu tidak sama di dalam hal
penilaiannya dibandingkan di tempat yang lain. Karena bobot soal CAT nanti untuk Papua dan Papua Barat itu memang khusus, jadi tidak sama yang berlaku secara nasional. Nah, di samping itu penilaiannya juga berbeda untuk dua provinsi ini. Tidak menggunakan passing grade, tapi kita menggunakan nantinya ranking. Seperti diketahui, wilayah Papua Barat masih terkendala dengan jaringan internet. Pihak Kemenkumham Papua Barat telah menyiapkan tim untuk menjelaskan kepada peserta yang kesulitan melakukan pendaftaran. Diharapkan dengan adanya penerimaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Meskora Hareng mengabarkan.